Kami dari kelompok 3 kami akan menjelaskan materi globalisasi. Sebelum itu perkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Melanti Saidah, NIT 22.4.04.046, asal dari Pati. Nama saya Yusadaya Putri, Prodi Teknik Pengolahan Produk Perikanan, NIT 22.4.04.08, asal dari Padang. Selamat pagi, sebelumnya mohon izin Bapak dosen, Pak izin memperkenalkan diri. Nama saya Pratiwi, Prodi Teknik Pengolahan Produk Perikanan, NIT 22.4.04.023, Samprawang. Muhammad Yunus, Prodi TP3, NIT 22.4.04.034. Saya asal dari Sukabumi. Kenalkan, nama saya Sandi Saputra, Prodi TP3, Teknik Pengolahan Produk Perikanan, NIT 22.04.4.042, asal Cirebon. Selamat pagi, mohon izin Bapak dosen, saya Elsa Kezia Magdalena Naibaho, Prodi TP3 semester 1 dari kelompok 3 globalisasi mata kuliah PPKN. Kami akan menjelaskan tentang 1. Pengertian globalisasi, 2. Penemu globalisasi, 3. Kapan globalisasi terjadi, 4. Bagaimana globalisasi terjadi, 5. Ciri-ciri globalisasi, 6. Macam-macam globalisasi, 7. Faktor globalisasi, 8. Dampak globalisasi. Yang pertama, apa itu globalisasi? Globalisasi atau integrasi internasional adalah proses integrasi dan interaksi bertahap di antara entitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Globalisasi sebagai suatu proses sesuai atau proses sejarah atau proses alamiah yang akan memakan seluruh bangsa dan negara, maka terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dan kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri globalisasi. Ciri era globalisasi yaitu adanya era masyarakat terbuka dalam bidang, yaitu bidang ekonomi. Bidang ekonomi ditandai adanya pasar bebas yang menurut kemampuan kreasi yang menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi. Yang kedua, politik, yaitu ditandai berkembangnya nilai demokrasi dalam masyarakat yang demokrasinya di mana setiap anggotanya ikut aktif dalam kehidupan bermasyarakat atau bersama dan menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik. Merupakan masyarakat madani yang hak-hak dan kewajibannya dihargai dan dijunjungi tinggi. Setiap anggotanya ikut aktif dalam kehidupan bersama dan menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik. Selanjutnya, macam-macam globalisasi. 1. Globalisasi kebudayaan, yaitu globalisasi kebudayaan merupakan sebuah fenomena sosial yang dilakukan oleh individu akibat mendapatkan pengaruh dari masyarakat global. Pada aspek sosial budaya, konsep globalisasi merujuk pada proses terintegrasinya gagasan, nilai, norma, perilaku, serta cara hidup sosial masyarakat. 2. Globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar. Globalisasi ekonomi dilihat dari meningkatnya hubungan saling ketergantungan antar negara. 3. Globalisasi komunikasi, yaitu komunikasi merupakan meluasnya sarana penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Dengan adanya globalisasi komunikasi, maka suatu kelompok atau individu bisa menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan dunia luar. Yang keempat, globalisasi transportasi, yaitu suatu proses meluasnya teknologi yang mampu mendukung perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain. 5. Globalisasi iptek, yaitu adalah meningkatkan kecepatan teknologi di seluruh ekonomi global.
Di video kali ini, saya akan memaparkan beberapa faktor penghambat globalisasi. Di antaranya adalah 1. Masyarakat yang tinggal di daerah 3T, yaitu terdalam, terpelosok, dan terpencil, di mana mereka jauh dari jangkauan jaringan. 2. Masyarakat yang masih mempertahankan sifat tradisional dan terpaku pada hal-hal yang tabu. 3. Masyarakat mungkin ada beberapa dari mereka yang masih gaptek atau gagap iptek, di mana mereka kurang mengerti atau kurang paham penggunaan karena terlalu modern. 4. Masyarakat selalu menutup perubahan yang masuk di kehidupannya. 5. Ideologis yang digunakan di suatu negara yang membuat mereka seperti itu jauh dari informasi dan terbatas mengetahui hal-hal yang tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan globalisasi, lebih tepatnya bagaimana globalisasi terjadi. Globalisasi terjadi itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi atau sering disebut sebagai revolusi informasi. Yang dimaksud adalah dari zaman ke zaman pasti teknologi atau informasi akan selalu berkembang, tidak akan selalu stuck pada tempatnya. Dan kemudian permintaan pasar dunia. Permintaan pasar dunia itu contohnya seperti negara Indonesia menginginkan beras yang premium, beras yang lebih tinggi. Maka dari itu Indonesia memesan beras itu dari negara lain. Mungkin contohnya seperti itu. Dan kemudian logika kapitalisme. Dan kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri globalisasi. Yang pertama yaitu ekonomi, ditandai dengan adanya pasar bebas yang menurut kemampuan kreasi yang menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi. Dan yang kedua politik, ditandai dengan berkembangnya nilai demokrasi dalam masyarakat yang demokratis. Sekian dari saya, wassalamualaikum. Berikutnya adalah macam-macam globalisasi. Globalisasi ada 5, yaitu globalisasi kebudayaan, globalisasi ekonomi, globalisasi komunikasi, globalisasi transportasi, dan globalisasi iptek. Globalisasi kebudayaan merupakan sebuah fenomena sosial yang dilakukan oleh individu akibat mendapatkan pengaruh dari masyarakat global. Nah, pada aspek sosial budaya, konsep globalisasi merujuk pada proses terintegrasinya gagasan, nilai, norma, perilaku, serta cara hidup sosial kemasyarakatan. Yang kedua ada globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar. Globalisasi ekonomi dilihat dari meningkatnya hubungan saling ketergantungan antar negara. Yang ketiga ada globalisasi komunikasi. Globalisasi komunikasi merupakan meluasnya sarana penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Dengan adanya globalisasi komunikasi, maka suatu kelompok atau individu bisa menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan dunia luar. Yang keempat ada globalisasi transportasi. Globalisasi transportasi merupakan suatu proses meluasnya teknologi yang mampu mendukung perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang kelima adalah globalisasi iptek. Globalisasi iptek merupakan meningkatnya kecepatan teknologi di seluruh ekonomi global. Faktor globalisasi itu terbagi dua, yaitu faktor pendorong globalisasi sama faktor penghambat globalisasi. Faktor pendorong globalisasi adalah sebagai berikut: kemajuan dalam bidang pengetahuan maupun teknologi, kemajuan dalam bidang transportasi, sistem perekonomian negara-negara yang terbuka, hadirnya perdagangan bebas, sistem keuangan internasional yang liberal, kemudian kemudahan dalam migrasi. Nah, berikutnya ada faktor penghambat globalisasi, yaitu yang pertama, masyarakat tinggal di daerah 3T, yaitu terdalam, terpelosok, dan terpencil. Yang kedua, masyarakat masih mempertahankan sifat tradisionalnya. Yang ketiga, ada masyarakat gaptek atau gagal iptek. Yang keempat, ada masyarakat selalu menutup perubahan yang masuk di kehidupannya. Nah, yang terakhir, ada ideologis yang digunakan di suatu negara yang sangat berpengaruh terhadap globalisasi. Beton bukan sembarang beton, beton menyambar rumah si ratu. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.